Halo Sukmania, selamat berjumpa lagi dalam podcast Bang Sukma. Gimana Sukmania hari ini? Sehat selalu? Saya doakan sehat terus dan usahanya lancar terus. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari ibu kota Jakarta ini. Sukmania, pengen tahu lah dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta ke Depok untuk menemui Sukmania. Dia penasaran. Bang Sukma itu kayak apa sih kan gitu. Nah, nanti kita tanya-tanya juga bagaimana BPR di ibu kota Jakarta di tengah hiruk pikuknya keramaian di sana. Makanya kita kenalkan tamu kita Sukmania, Bapak Sandi. Nanti Bapak Sandi bisa perkenalkan. Selamat datang Pak Sandi Brata. Ya, selamat. Terima Oke. kasih, Pak. Pak Sandi bisa kenalan ke Sukmania. Ya. Dari BPR mana, nama siapa, statusnya? Baik, terima kasih Pak Edi. Iya. Sukmania yang saya cintai, saya Sandi Brata Simanjuntak, dari Direktur Utama BPR Multisembada Dana, Oke. yang berlokasi di Jakarta Pusat. Oke. Ini Pak Sandi Brata ini dari BPR Sembada Dana ya Pak ya? Multisembada Dana. Multisembada. Pak, ngapain sih datang ke Sukma yang di Depok jauh dari ibu kota Pak? Iya, karena ya saya mendengar dan banyak menonton cuplikan dari podcast ya. Dan podcast itu bukan cuma saya yang merasakan, tapi juga banyak rekan-rekan saya, relasi saya juga yang membicarakan nih podcast Sukmania ya? ini. Oke. Gitu. Jadi saya penasaran nih Pak Edi. Kayak apa kan gitu? Seperti apa? Seperti apa. Tapi ya kayak ginilah tempatnya kalau di Sukmania kan di Depok kan gitu Pak. Beda sama Jakarta jauh kan gitu. Kalau Sukmania ini udah terkenal sebagai apa Pak? Sebagai pelopornya UMKM di Depok. Luar biasa. Luar biasa kan? Luar biasa. Oke. Baru dengar kan pelopor UMKM di Depok. Yang nyebut siapa Pak? Saya sendiri kan. Yang membuat kan gitu. Pelopor UMKM di Depok ini Sukmania. Makanya Sukmania biar pengen tahu kenapa di Jakarta juga ada BPR loh. Bank Perekonomian Rakyat kan gitu. Ya, salah satunya itu Multisembada Dana yang yang pengen tahu lah. Bener nggak di Sukma ini sebagai pelopor UMKM kan gitu Pak? Betul. Kalau di Jakarta sendiri gimana Pak? Bapak ini sekilas BPR Multisembada Dana itu kayak apa Pak? Bapak bisa ceritakan Pak Sandi? Ya. Panggilannya siapa dulu Pak? Sandi Pak. Oh, Sandi. Ya. Tapi bukan Sandiaga Uno ya Pak ya. Sandi Brata. saja, Sandi Brata. Gimana Pak? Ayo. Ya. Jadi di Jakarta ini Pak ya memang sekilas BPR Multisembada Dana dulu. Oke, maaf. Ya. Jadi kalau Multisembada Dana kita baru nih Pak diakuisisi, kita baru akuisisi dengan manajemen baru sejak Januari 2022 ya, di mana asetnya kami itu dari mulai 38M sampai dengan proposisi ya hari ini itu kurang lebih sekitar 140 miliar. Oke, Pak. dari tahun 2020. 2022 Pak. 22 baru 2 tahun udah 140 miliar. 140 miliar kurang lebih. Perkembangan yang luar biasa. Tetapi kok dengan di Jakarta itu apakah BPR Bank Perekonomian Rakyat yang memang kadang masyarakat itu belum mengenal. Masih sedikit yang percaya. Tetapi kok dipercaya itu gimana Pak? Strateginya Pak? Ya. Ya Pak, jadi kita mengusung BPR ini karena memang kan BPR dilahirkan untuk memang menjamah UMKM ya Pak ya. Ya. Jadi kami mengusung visi misi kami pelayanan dengan tulus Pak. Tulus loh. Ya, jadi ya kita ingin memberikan solusi ya karena kita bergerak di jasa keuangan Pak. Oke. Ya, kita memberikan solusi keuangan bagi masyarakat. Berarti semua Sukmania bahwa semua BPR itu bergerak dalam UMKM semua kan gitu ya, usaha menengah, mikro, kecil kan gitu. Semuanya ke situ. Semua terlayani semua. Meskipun di daerah, di ibu kota juga dilayani oleh BPR kan, berarti masih ada kan gitu loh. Betul. Bagaimana bisa tumbuh melayani dengan tulus di ibu kota masyarakatnya itu pendekatannya gimana, Pak? Iya. Kami bergerak dengan komunitas, Pak, pendekatan komunitas. Jadi kita masuk ke asosiasi pengusaha-pengusaha
dari yang skala kecil sampai skala menengah, Pak. Berarti kayak masuk ke pasar-pasar juga? Kita ada masuk ke pasar juga ada, Pak. Ada juga kita membina juga nasabah kita dari sejak kecil sampai sekarang sudah ibaratnya mereka sudah cukup mandiri lah, Pak. Dewasa dalam bisnis keuangan. Oke, luar biasa. Ini meskipun di ibu kota banyak gedung-gedung pencakar langit, tetapi yang kecil juga masih dilayani sama BPR kan? Betul. Utamanya BPR Multi Sembada Dana kan gitu. Tantangannya apa, Pak, di ibu kota yang notabene banyak orang berdasi, gedung-gedungnya tinggi. Nah, itu apa, Pak, tantangannya? Ya, memang, Pak, tantangan kita kan pesaing-pesaing kita ini kita langsung head to head dengan bank umum yang besar, Pak, ya. Dan mereka juga punya layanan yang jauh lebih baik, lebih luas. Ya. Nah, kita harus punya keunggulan yang lebih, Pak, dibandingkan. Apa itu keunggulan yang lebihnya? Keunggulan yang lebih kita adalah personalisasi layanan, Pak. Jadi, berarti dengan hati pelayanan. Iya, dan personalisasi ini maksudnya begini, Pak. Disesuaikan, ibarat kita buat pakaian, Pak. Disesuaikan dengan ukurannya masing-masing. Itu tailor made lah gitu, Pak. Maksudnya Sukmania biar jelas, gamblang, disesuaikan dengan ukuran baju masing-masing itu kayak apa kan gitu, Pak? Maksudnya pelayanannya kan gitu. Betul. Kayak apa, Pak? Betul. Jadi, Pak, seperti yang Bapak lihat ini, ya penampilan saya kan bajunya seperti ini, Pak, ya. Jadi orang kok kesannya gimana gitu ya pakaian, tapi kok kita kejar UMKM. Nah, tapi kita harus lihat, Pak, pelayanan ini kita harus memberikan yang terbaik. Mulai dari penampilan kita, cara kita menyapa, cara kita berkomunikasi, cara kita mendalami kebutuhan mereka. Karena sejauh ini, Pak, bank itu bukan, menurut saya, Pak, ya, bukan lembaga untuk menjual produk, Pak. Tapi menjual layanan. Wah, luar biasa. Berarti Sukmania bahwa ini semua di Bank Perekonomian Rakyat, baik di daerah, di pusat, ada di ibu kota, itu intinya pelayanan dengan tulus tadi itu, Pak, ya. Sehingga dapat menyentuh ke sasaran-sasaran yang dituju. Sehingga BPR di ibu kota ini masih bertahan kan gitu. Kalau sukanya apa, Pak? Maksudnya kita hidup di ibu kota itu segi positifnya apa sehingga Bapak masih survive sampai BPR-nya itu masih survive sampai saat ini kan gitu. Contoh mungkin ya, dengan bergaul dengan orang-orang yang banyak duit, pejabat, gimana itu, Pak? Ya, saya sukanya, Pak, karena bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, Pak. Jadi kalau di Jakarta ini kita bisa menyentuh dari yang paling kecil, dari yang paling terendah, bisnis usaha mungkin yang baru mulai, sampai yang sudah jauh punya bisnis yang lebih besar, terus punya pengalaman lebih banyak gitu, Pak. Jadi benar-benar kita mendapatkan langsung dari bawah ke atas, Pak. Luar biasa. Karena dengar-dengar itu di ibu kota Jakarta itu kan berapa? 60% ya, Pak, ya? 80% itu uang beredar itu ada di Jakarta kan? Jakarta. Nah, bagaimana BPR itu bisa menangkapnya? Bisa menangkap nggak kan gitu, Pak? Bagaimana Bank Perekonomian bisa menangkapnya? Iya, Pak. Nah, itu sebenarnya, Pak, kalau untuk menghimpun dana, salah satu kita fungsi bank, ya, intermediasi ya. Memang tantangan, Pak, untuk menghimpun dana masyarakat, ya, karena tadi kepercayaan masyarakat di Jakarta Pusat, ya, kepada BPR itu belum setinggi masyarakat di luar Jakarta, khususnya di pinggiran atau mungkin di provinsi lain gitu, Pak, ya. Nah, jadi tantangan kita ini adalah membangun kepercayaan, Pak, kepada masyarakat. Caranya gimana membangun kepercayaan dengan masyarakat? Apakah didatengin, apakah dikasih giveaway atau gimana gitu, Pak? Iya. Jadi ya kami punya prinsip gini, Pak. Tadi dengan kami punya budaya tadi, visi misi kami itu kan tulus, Pak, ya. Betul. Ya. Jadi kita punya prinsip tangan di atas, Pak. Maksudnya tangan di atas itu maksudnya gini gimana? Jadi kalau tangan di atas itu kita lebih bagus memberi. Memberi, bukan gini bukan ya. Menerima. Gitu. Jadi kalau kayak kita menghimpun dana kan kita maunya minta. Iya. Tapi kita tidak memikirkan apa solusi yang kita bisa memberikan dana ke mereka. Ya, bukan memintanya itu, Pak. Gitu. Maksudnya tangan di atas itu
memberi kan gitu. Memberi. BPR Multi Sembada Dana itu memberi bantuan, memberi solusi, memberi apa namanya pemecahan masalah dan sebagainya gitu Pak ya. Termasuk wujud kepedulian Pak dengan menggunakan dana CSR untuk komunitas-komunitas keagamaan, keadatan seperti itu Pak. Itu yang harus kita lakukan. Harus dilakukan ya, luar biasa ini apa namanya komplit sekali lah kan di BPR Multi Sembada kan sampai CSR sampai kemana-mana itu yang memang harus dipertahankan Pak kan itu. Itu yang menjadikan apa namanya masih survive sampai saat ini kan gitu. Karena kan kita menyadari BPR itu kecil, tapi bagaimana kita bisa hidup di ibu kota kan? Betul Pak. Gimana menurut Bapak? Bener nggak? Betul Pak. Keunggulan kita itu sebenarnya karena kita kecil. Karena kecil itu. Kekecilan kita ini membuat kita itu lebih lincah. Lincah. Jangan kecil menjadikan kita minder kan gitu. Betul Pak. Kalau besar ini kadang-kadang sudah terlalu berat, lama jalannya Pak. Ya. Gitu Pak. Gitu. Kalau ya jalannya nggak lincah selincah kecil kan gitu. Betul Pak. Betul. Ya, itu luar biasa. Terus itu kalau Bapak yang setelah 4 tahun ini 2 tahun ini 2 tahun Pak. Betul. 2 tahun ini permasalahannya gimana yang Bapak kelola terhadap market sama budaya di ibu kota ini? Ya. Nah, ya memang Pak, pertama tadi masalah yang utama adalah menghimpun dana tadi Pak. Menghimpun dana masyarakat. Nah, jadi bagaimana bank kami, karena kami baru 2 tahun Pak, bagaimana kita meningkatkan reputasi, citra kami kepada masyarakat yang bisa memberikan nilai-nilai positif pada masyarakat yang menyentuh secara langsung. Langsung ya. Nah, sehingga bisa dirasakan ya Pak ya? Sehingga bisa dirasakan. Terus yang kedua Pak, kita juga harus memberikan kepastian Pak dalam layanan. Jadi saya selalu menitik beratkan kepada seluruh manajemen dan jajaran, layanan itu harus konsisten. Konsisten terus, ya. Konsisten yang bagus kan gitu ya Pak? Iya Pak, begitu. Jangan konsisten yang jelek kan gitu. Iya. Tapi kalau apa namanya isu-isu tentang perekonomian Indonesia yang kurang bersahabat di tahun ini, isu-isu apa UMKM yang usahanya lesu, banyak kelas menengah yang turun ke bawah, gimana dampaknya terhadap BPR Multi Sembada Dana Pak? Iya. Kalau kami melihatnya begini Pak, BPR itu sebenarnya mengambil keuntungan dari segala ancaman tadi Pak. Ya, itu membuat kita punya peluang Pak. Masih bertahan ya? Ya, jadi misalnya sebagai contoh Pak, ya dengan kita kan baru melalui COVID Pak ya, di 2021, tapi banyak bisnis-bisnis usaha masih baru mulai bergerak di 2023, di 2024 ini. Ya, betul. Nah, peluang-peluang itu bisa kita dapatkan karena bank-bank umum tidak menjangkau ya Pak nasabah-nasabah yang punya masalah di waktu zaman COVID. Misalnya sebagai contoh, itulah kita jadikan salah satu peluang. Ya, karena peluang ini yang memang Sukmania bahwa BPR yang masyarakat UMKM yang belum terlayani sama perbankan pasti dilayani sama BPR kan gitu, dengan welcome kan gitu, dengan tulus tadi, tidak membeda-bedakan gitu kan Pak? Betul Pak. Nah itu yang poin-poin apa namanya yang dapat dari BPR itu itunya kan gitu ya. Betul. Ya itu salah satunya kan itu karena kita pelayanan yang konsisten, apa namanya yang lebih bagus lah itu sehingga dapat survive sampai saat ini juga kan gitu. Nah, ini kalau terhadap UMKM bagaimana Pak perilaku UMKM di daerah Jakarta atau nasabah Bapak yang ada UMKM-nya, perilakunya itu maksudnya dengan adanya isu-isu bahwa perekonomian tadi berkurang melambat, kelas menengah jadi ke bawah, itu pengaruh ke produktivitas BPR Multi Sembada Dana nggak Pak? Kalau kami melihatnya Pak, dengan tadi pembinaan di UMKM ini Pak, karena kalau kita sudah membina mereka dari sejak kecil Pak, moralitas mereka, keterikatan dan ketergantungan mereka terhadap layanan kami itu makin meningkat. Apalagi dengan masa-masa ekonomi yang saat ini belum
pasti ya Pak ya. Belum pasti ya. Jadi ketidakpastiannya tinggi lah kan iya, gitu ya Pak masih ya. ada banyak pebisnis-pebisnis juga atau pengusaha-pengusaha kecil ataupun besar wait and see Pak ya, melihat menunggu ya. menunggu. Nah, itu yang menjadi sasaran kita Pak. Betul. Jadi kita bisa melihat misalnya nasabah-nasabah kita yang tadinya mereka mau menggunakan untuk modal usaha mereka karena mereka ingin menunggu dulu sampai dengan ekonomi makin baik. Nah, kita berikan adalah fasilitas ya skema untuk dana penghimpunan misalnya bentuk tabungan atau deposito berjangka yang mereka bisa dapat eksponensial bunganya lebih menarik. Lebih menarik daripada bank umum ya daripada Pak ya? bank umum gitu Pak. Tetap aman dijamin sama LPS. Betul Pak. Prinsipnya sama Sukmania di ibu kota, di daerah bahwa dana Sukmania entah itu bentuknya tabungan, entah bentuknya deposito di BPR sepanjang dengan dapat bunga tinggi maksimal LPS itu tetap dijamin sama LPS kan gitu Pak. Berarti prinsipnya di bank perekonomian di seluruh Indonesia sama ya? Sama Pak. Berarti Sukmania nggak usah takut kalau mau menyimpan dana di BPR manapun. Betul Pak. Dan kita dijamin LPS ya Pak ya? Dijamin LPS sepanjang mengikuti ketentuannya ya. Betul. Dengan dapat bunga yang lebih tinggi daripada bank umum. Iya. Nah, luar biasa. Terus Pak Sandi, itu yang tadi kiat-kiatnya tadi kan gitu. Terus yang nggak enaknya itu apa Pak? Ada nggak? Masa enak terusan gitu? Nggak enaknya hidup di ibu kota itu apa? Ya tentunya banyak Pak yang nggak enaknya Pak ya. Kalau tadi bicara mengenai pengimpunan dana, kita punya tantangan bersaing langsung dengan bank umum. Bahkan bank-bank umum buku 1 bisa memberikan suku bunga di atas bunganya gitu. BPR juga ada Pak. Ya, lebih sama ya? Iya, jadi kayak misalnya gini Pak, kita punya batasan penjaminan LPS kan 6,75 sekarang ya. Ternyata banyak juga bank-bank umum di sana bisa memberikan di atas 6,75 Pak. Terus yang kedua, banyak juga bank-bank umum yang buku 4 mengeluarkan ORI juga kan Pak. Iya. ORI dengan suku bunga yang menarik. Ya, terus dengan pajaknya juga lebih rendah gitu kan Pak. Ya itulah persoalannya itu ya, persoalan di BPR ya kita. Tapi jangan minder lah, jangan sampai kita kalah bersaing lah. Tapi karena apa? Yang tidak ada di bank umum tapi ada di BPR tadi apa Pak? Pelayanan dengan ketulusan. Betul Pak. Terima kasih Pak Sandi telah hadir waktunya di Bank Sukma ini. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan ini Sukmania tetap percaya terhadap bank perekonomian rakyat dimanapun juga kan gitu. Pak Sandi, mungkin Pak Sandi bisa ngasih sedikit statement lah untuk Sukmania di Depok dan nasabah UMKM di seluruh Indonesia sebelum kita akhiri ini Pak. Iya. Silakan Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Edi nih sudah meluangkan waktu saya bisa hadir di sini. Ternyata memang disinilah wadah Pak Sukmania untuk bukan saja mendapatkan informasi langsung dari narasumber terpercaya Pak ya mengenai layanan BPR. Jadi saya mengajak Sukmania sekalian, mungkin juga bagi para Sukmanian masih banyak yang belum tahu apa itu BPR. Ya. Jadi BPR adalah Bank Perekonomian Rakyat ya yang juga diawasi dan diatur oleh OJK. Bahkan ya pengawasannya pun juga sudah hampir sama Pak. Seperti bank umum ya Pak ya. Seperti bank umum. Aturannya. Nah, hanya yang membedakan gini, kita melihat kebutuhan kita Sukmania apa? Apakah kita hanya butuh mendapatkan suku bunga tadi untuk penghimpunan dana untuk tabungan atau deposito dengan bunga tinggi, atau kita mau melihat dengan bunga yang tinggi tapi dengan layanan yang personalisasi, bisa antar jemput ya, bisa juga mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti yang tidak pernah bisa didapatkan di bank umum ya. Nah, dan juga jangan lupa Sukmanian, di BPR juga kredit modal usahanya juga kalau konotasi orang-orang di luar kan bunganya sangat tinggi. Iya. Tidak juga Pak. Tidak juga. BPR juga banyak berkompetisi lah, kompetitif dalam sisi bunganya. Salah satunya kami juga memberikan bunga yang sangat kompetitif. Jadi ya Sukmania ya jangan ragu-ragu untuk terus menabung ya
dan menghimpun dana kita di BPR, ya, dan juga jangan ragu untuk mendapatkan pelayanan karena BPR aman. Aman, oke. Terima kasih Pak Sandi ya. Sukmania itulah edukasi yang informasi yang kita kita edukasi sore ini kepada Sukmania. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan like podcast Bank Sukma TV, Pak. Ya, jangan lupa. Terima kasih Pak Sandi Brata atas kedatangannya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu dan BPR-nya selalu maju. Terima kasih Pak. Sukses sehat selalu Pak.